Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Anime Watching. Nah, di segmen sinopsis kali ini, kita akan membahas sebuah anime yang bertemakan isekai yang berjudul Mushoku Tensei. Seperti biasanya, di segmen sinopsis ini, kami akan menceritakan sinopsis atau ringkasan cerita dari sebuah anime. Dengan mengetahui sedikit gambaran cerita dan review animenya, kami berharap segmen ini bisa membantu kalian untuk memutuskan apakah anime ini layak masuk dalam list anime yang akan kalian tonton nantinya. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton animenya, jangan sungkan untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Mushoku Tensei merupakan anime adaptasi dari novel karya Rifujin Namagonote. Novelnya sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 dengan total 24 volume. Lalu, 2 tahun setelahnya, novel karya Rifujin tersebut kemudian dijadikan versi light novel oleh Media Factory dan mempercayakan Shirotaka sebagai ilustratornya. Seiring berjalannya waktu, novel Mushoku Tensei pun kian diminati di kalangan pembaca. Nah, melihat potensi tersebut, dua studio animasi terkenal yang bernama White Fox dan Egg-Firm kemudian bekerja sama membentuk sebuah studio animasi baru yang bernama Studio Bind. Studio inilah yang kemudian digunakan untuk menggarap versi anime dari Mushoku Tensei. Dan tepat pada tanggal 11 Januari 2021, akhirnya para fans pun bisa menikmati Mushoku Tensei dalam versi animenya. Berkisah tentang seorang pria berusia 34 tahun yang menjalani tradisi hikikomori akibat trauma masa lalunya. Perjalanannya di dunia isekai bermula ketika ia mengalami sebuah kecelakaan yang kemudian membuat dirinya bereinkarnasi. Lahir dari sepasang suami istri yang bernama Paul dan Zenith, ia kemudian dikenal dengan nama Rudeus Greirat. Meski sudah bereinkarnasi ke dunia yang berbeda, namun ingatan dari kehidupan sebelumnya masih tetap tersimpan dengan baik di benak Rudeus. Berkaca dari kehidupan sebelumnya, Rudeus pun akhirnya bertekad untuk lebih serius dalam menjalani kehidupannya yang sekarang. Dan karena obsesinya yang ingin menjadi seorang master sihir, Rudeus pun terus terpacu untuk mempelajari dunia sihir. Tidak sedikit yang berpendapat jika anime yang satu ini layak menyandang gelar sebagai bapak dari segala isekai. Bahkan ada pula yang mengatakan jika anime yang satu ini mampu membungkam mulut para haters yang membenci anime bergenre isekai. Meski begitu, anime yang satu ini juga tidak luput dari serangan komentar negatif. Setelah menonton animenya, banyak pula dari kalangan otaku yang dibuat kecewa dengan tema isekai yang diusung oleh anime yang satu ini. Terlepas dari berbagai komentar yang mencoba menjelaskan sisi baik dan buruk dari anime ini, kami sendiri juga sudah merangkum beberapa opini yang mungkin saja bisa menggambarkan anime ini secara keseluruhan. Kita mulai dari segi grafisnya. Dari sini saja, sebenarnya kita sudah tahu jika anime yang satu ini digarap dengan sangat serius oleh Studio Bind. Mata penonton benar-benar dimanjakan kualitas grafis yang terbilang di atas rata-rata. Dan salah satu scene yang bisa membuktikan hal ini adalah ketika Rudeus sedang mengikuti sebuah ujian yang mengharuskannya untuk mengeluarkan sihir Cumulonimbus. Grafis yang bagus dipadukan dengan pemilihan musik yang pas membuat anime ini semakin enak untuk dinikmati. Sementara untuk jalan ceritanya sendiri, kami rasa anime ini cukup mampu membawa para penontonnya untuk merasakan sebuah sensasi baru dari anime bergenre isekai. Tidak hanya itu saja, cerita yang berfokus pada perkembangan karakter Rudeus ini juga akan memberikan kesan positif terhadap pentingnya suatu proses. Karena dalam perjalanannya, Rudeus bukanlah seorang karakter yang tiba-tiba menjadi overpower setelah ia bereinkarnasi. Rudeus masih perlu belajar dan bahkan dirinya juga masih sering melakukan kesalahan. Selain itu, karena anime ini tergolong anime ringan, jadinya ada beberapa bagian cerita dari anime ini yang kami rasa tidak mencapai titik klimaksnya. Sehingga mungkin hal ini akan membuat beberapa orang menjadi malas untuk mengikuti ceritanya.
Baiklah, itulah tadi sinopsis dan review singkat dari anime Mushoku Tensei. Selanjutnya, kalian bisa nilai sendiri apakah anime ini layak untuk ditonton atau tidak. Namun, bagi kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, tapi tidak punya banyak waktu untuk menonton, maka kalian bisa menonton alur cerita Mushoku Tensei yang sudah kami buat. Linknya sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Kami mohon maaf yang sebesarnya jika ada kesalahan informasi yang kami sampaikan. Dan jika kalian punya pendapat lain, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih kalian sudah mengikuti video ini.